Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Musdalifah dari Prodi S1 Perawatan STIK Siti Khadijah Palembang. Di sini saya akan presentasi yang bertema solusi bahasa Indonesia di generasi muda. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh para pendidik. Para pakar pembahasaan memberikan batasan bahwa bahasa Indonesia baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan berupa buku pelajaran, buku ilmiah, dalam pertemuan resmi, administrasi negara, perundang-undangan, dan wacana teknis yang harus digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang meliputi kaidah kronologis, morfologis, sintaktis, kewacanaan, dan semantis. Yang kedua, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab seperti di warung kopi, pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola, hendaklah gunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada patokan. Dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, dan pidato kenegaraan hendaklah gunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal yang selalu memperhatikan norma bahasa. Bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jika kaidah yang ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata ditaati secara konsisten. Pemakaian bahasa dikatakan benar. Sebaliknya, jika kaidah-kaidah bahasa kurang ditaati, pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar atau tidak baku. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Dengan adanya undang-undang penggunaan bahasa, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negeri sendiri. Sebagai contoh nyata, banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia merasa bingung saat mereka berbicara langsung dengan orang Indonesia asli. Karena bahasa yang mereka pakai adalah formal, sedangkan orang Indonesia berbicara dengan bahasa informal dan gaul. Yang keempat, peran variasi bahasa dan penggunaannya. Variasi bahasa terjadi akibat adanya keberagaman penutur dalam wilayah yang sangat luas. Penggunaan variasi bahasa harus disesuaikan dengan tempatnya, yaitu antara bahasa resmi atau bahasa tidak resmi. Variasi bahasa resmi digunakan dalam situasi resmi seperti pidato kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, khotbah, surat menyurat, dan buku pelajaran. Variasi bahasa tinggi harus dipelajari melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Variasi bahasa rendah digunakan dalam situasi yang tidak formal seperti di rumah, di warung, di jalan, dalam surat-surat pribadi dan catatan untuk dirinya sendiri. Variasi bahasa ini dipelajari secara langsung dalam masyarakat umum dan tidak pernah dalam pendidikan formal. Yang kelima, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Sebenarnya, apabila kita mendalami bahasa menurut fungsinya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, maka bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama dan utama di negara Republik Indonesia. Bahasa daerah yang berada dalam wilayah Republik bertugas sebagai penunjang bahasa nasional, sumber bahan pengembangan bahasa Indonesia, bahasa nasional, dan bahasa pengantar pembantu pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain. Jadi,
Bahasa-bahasa daerah ini secara sosial politik merupakan bahasa kedua. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat masa depan, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah sangat dituntut kinerja mereka dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan pada masa depan dapat meningkat. Lalu perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Lagi pula ada menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa ini, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Penyadaran ini dapat dilakukan oleh orang tua di rumah kepada anak-anak mereka, dapat pula dilakukan oleh para guru kepada para siswa mereka. Selain itu, pihak pemerintah dapat bertindak secara bijak dalam menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di negara kita. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.